Shalom. Wow, sore ini saya sangat bersuka cita bertemu dengan saudara-saudari saya dari Bama dari Gimnasi Gereja-Gereja. Welcome to my church. Selamat datang di gereja kami, dan syukur pada Tuhan kita bisa saling menjalin silaturahmi persaudaraan di dalam persekutuan gereja di seluruh Kabupaten Barito Utara. Sekali lagi selamat datang, Tuhan berkati Anda sekalian. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini memberi kesadaran, mengedukasi kita untuk tidak menghakimi. Coba sekarang Anda menunjuk saya, bilang aja, semua menunjuk, jangan malu-malu. Bilangnya, maling, 1, 2, 3. Maling. Saya. 1, 2, 3. Maling. Nah, maling saya. Tapi 1 jari ke saya, berapa jari ke Anda? 3. Ini serius, saudara-saudara terkasih. Karena kita sudah menghakimi, kamu jahat, kamu gini. Kita lupa pada saat kita menuduh orang lain, pada saat itu juga jari kita mengingatkan bahwa kalau kita berkata jahat, maling dan lain sebagainya, justru pertanyaan refleksinya yang maling adalah yang menuduh. Betul atau betul? Wah, hari ini, sore ini betul-betul kita diberikan pencerahan, dan pencerahan itu benar-benar menguatkan. Bahkan saya sendiri selalu diingatkan, don't judge others because many do like my judge. Mungkin saya sendiri, jangan menghakimi sesama. Mungkin saya sendiri seperti yang saya hakimi. Saudara-saudara yang terkasih, dan ini benar-benar indah. Please ya, indah. Bagi saya benar-benar so beautiful, sangat cantik, sangat indah. Untuk apa? Menjadi bahan refleksi, saudara-saudara. Refleksi apa, Romo? Pastor, refleksi adalah untuk kita melihat diri sendiri. Kita mudah melihat orang lain. Oh, saya begini. Kita mudah mencari kambing hitam, kambing putih, kambing coklat, dan lain sebagainya. Tetapi kita lupa untuk melihat kepada diri sendiri. Dan ini serius, saudara-saudara terkasih. Dan ini menjadi permenungan kita sampai kapan? Sampai inailahi wa inna ilaihi raji'un, mati, saudara-saudara. Dan saya selalu mengatakan, umur seseorang semakin bertambah usia, jangan berpikir seseorang itu tambah baik. Kadang-kadang, mohon maaf, bukan di sini. Kalau di sini orang tuanya semua baik. Amin. Ini saya cerita di Brasil. Artinya, saudara-saudara, tanpa kita sadar, semakin tua, semakin tambah usia, bahkan rambut sudah memutih, kecuali yang semir. Itu, saudara-saudara terkasih, itu mudah sekali menghakimi, menyalahkan. Kamu ini nggak tahu. Aku ini, bulu ini sudah makan asam garam. Kurang racun, saudara-saudara. Jadi, serius. Jadi merasa ini saya bukan Anda ya, ini yang berhasil. Artinya merasa tua dan merasa berpengalaman. This is not about quantity, this is about quality. Non-mutlak set multum bahasa ini. Ini bukan banyaknya, tapi mutu. Ini bukan jumlahnya, tapi kualitas, value. Hidupmu itu ditentukan value, nilai. Dan itu nilai itu tidak bisa. Dan nilai itu tidak perlu validasi pengakuan orang. Karena nilai itu datang dari dalam dirimu, menjadi inner power, kekuatan dari dalam. Untuk apa? Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi kita tidak perlu pengakuan orang lain. Karena pengakuan kita cuma satu dari Tuhan. Dan ini serius, saudara-saudara terkasih. Mengapa kita mudah menghakimi orang lain? Mengapa kita mudah menjudge orang lain? Mengapa kita mudah merasa diri lebih baik? Kadang-kadang kita semua seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat. Oh Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai. Dan siapa apa yang dipuji oleh Tuhan? Bukan si orang Farisi, tapi pemungut cukai mengatakan aku tidak pantas. Aku orang berdosa. Actually, all of it ini sifat. Sesungguhnya kita semua, Anda dan saya adalah berdosa. Dan saya yang pakai jubah seperti Batman juga berdosa.
Ikuti saya. Satu ikuti. Serius, saudara. Serius. Kenapa? Karena kita ini semua berjuang, meskipun Yesus mengatakan hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku di surga sempurna. Tapi kesempurnaan itu proses seumur hidup sampai kita benar-benar dipanggil Tuhan. Makanya saya suka lagu itu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Saya kadang-kadang kalau menyanyikan lagu itu benar-benar bisa keluar air mata, saudara-saudara. Kenapa? Saya sebagai pastor pun bertanya, ada sebagai umat bertanya, apakah aku sudah melayani Tuhan? Karena kita mudah jealous, cemburu, kita mudah iri, kita mudah menghakimi, kita mudah merasa diri benar. Saya sebagai pastor demikian, anak kita semua merasa diri benar. Dan ini berbahaya. Semakin merasa diri benar, semakin kita jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara terkasih, ini menjadi bahan perenungan untuk kita bersama. Bacaan yang sangat indah. Dan kita kejadian, kita belajar dari Abraham yang disebut bapak orang beriman, percaya pada Tuhan. Kalau mereka percaya pada Tuhan, mereka yang sungguh percaya pada Tuhan, kita yang percaya pada Tuhan, mengapa kita repot minta pengakuan dari orang? Mengapa kita repot mencari kesalahan orang? Saudara-saudara terkasih, inilah perjuangan kita, terus berjuang. Setiap hari kita harus tunduk kepala dan katakan, Tuhan ampuni aku. Pada saat Anda melihat orang berdosa, pada saat Anda melihat teman sekantor bersalah, pada saat Anda melihat tetangga Anda bersalah, saudara Anda bersalah, jangan langsung mengatakan, lihat. Lihatlah ke dalam diri. Tuhan, mungkin aku lebih bersalah, tapi tidak ketahuan saja. Mungkin aku lebih bersalah, hanya belum ketahuan. Ya sudah ketahuan. Dan ini serius, saudara-saudara. Serius. Jadi kalau Anda melihat teman Anda bersalah, tetangga Anda bersalah, orang lain bersalah, pertama dan utama, refleksilah, lihat diri. Jangan mudah engkau maling karena jari kepada Tuhan. Sebenarnya struktur jari kita kan nggak ada. Saya menuju Pak Pendeta, aku menuju Pastor dia, aku menuju suster, aku menuju ada. Maling kan nggak ada. Mana ada orang bilang maling begini kan? Betul nggak? Pasti begini. Maling, kamu maling. Maling. Nggak ada, saudara. Pasti begini. Dan begini berarti ini strukturnya kita. Dan ini saudara-saudara terkasih, benar-benar indah. Ini menjadi bahan perenungan untuk kita. Saya selalu menyatakan, Feli, ini sini ada beberapa orang bisnis, ada Bro Adi ini bisnis. Ada orang bisnis, orang bisnisnya dinilai-nilai, Feli. Perjuangan. Sebenarnya perjuangan dalam dunia bisnis maupun perjuangan dalam hidup, karya, kerja adalah perjuangan juga seperti kita berjuang melawan dosa. Saudara-saudara yang terkasih. Kalau orang mau sukses dalam hidup, sebagai seorang pastor, sebagai seorang pendeta, sebagai umat, sebagai ASN, sebagai pelajar, apa saja status Anda, jabatan Anda, atau pekerjaan Anda, perhatikan baik-baik. Anda harus bertanya, apa nilai yang bisa aku perjuangkan? Apakah nilai yang diperjuangkan adalah mencari muka, menjilat, mencari keuntungan dari orang lain, atau apa? Aku berjuang, saudara-saudara yang terkasih. Aku berjuang. Makanya saya suka lagunya Roman. Berjuang asik, berjuang seperti naga. Pertanyaannya, dalam hidup apakah saya sudah berjuang? Dalam melawan dosa sudah berjuang. Dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam pelayanan sudah berjuang.
Saudara-saudara yang terkasih, usaha tidak akan membohongi hasil. Pada saat Anda bekerja keras, ini pun Pak Pendeta ketahui, salah satu hobi Romulus itu adalah nge-gym. Makanya kalau saya nggak pakai buka, ada berapa waktu saya lumayan. Umur hampir 60, tapi pusat 200 itu biasa. Hari ini aja saya 350 pusat. 350, berani? Misalnya ini anak-anak muda ini kalau bisa ada bisa mengalahkan saya, ayo kita bertanding. Saya kasih 1 juta, bisa mengalahkan saya. Tapi kalau nggak kalah, bayar saya. Berani? Ayo. Because every time, exercise. Biasa saya pull up. Bapak tahu kan? Lagi pull up 100 kali Pak saya pull up ini. Makanya kalau jadi polisi bisa saya. Karena kan cuma 18, sebenarnya 100. Ada polisi nggak? 18. Saya bisa 100. Tuh, Pak saya malu dia nih. Saya itu polisi saya tuh. Nah, saudara-saudara yang terkasih ini yang mau saya katakan kepada Anda. Usaha tidak membohongi hasil. Serius. Usaha tidak membohongi hasil. Pastor Dion malu dengan saya. Saya udah pancing-pancing olahraga. Pastor Dion gulanya tinggi. Saya habis makan cuma 110 Pak. Saya mau tanya Pak Pendeta, kalau habis makan gulanya 110, tinggi atau rendah? Habis makan ya? Kalau gula puasa, saya cuma 80 sampai 90 gula puasa. Asam urat, kolesterol, nggak ada. Mungkin mohon maaf, bukan nyombong, mohon maaf ya, maaf ya. Satu-satunya romo yang suspek mungkin saya. Suspek, kalau ini. Serius saudara yang terkasih. Usaha tidak membohongi hasil, dan itu perjuangan sakit. Makanya ada istilah peribahasa. Sengsara membawa nikmat, betul. Sengsara dulu nikmatnya sehat. Tapi kalau Anda banyak makan, tidak kontrol hidup, nikmat membawa sengsara. Ujung-ujungnya dia juga kan disuruh dokter diet, jangan begini. Serius saudara yang terkasih. Serius. Umur hampir 60. 60. Pak Pendeta berapa? Umurnya berapa? Hobot kayu berapa? Hah? 60 berapa? Hampir 60. Oh, sama kita. Tapi kan beda Pak. Iya, glowing, muda. Arwah kami tidak. Saya hanya testimoni, saya mau mengatakan perjuangan untuk sehat sama dengan perjuangan untuk melawan dosa. Karena setiap hari dosa itu berat. Rasul Paulus mengatakan roh itu lemah, tapi daging itu lemah. Kalau kita tidak melatih diri kita sama dengan perjuangan melawan dosa. Pertanyaannya, untuk melawan dosa, apakah kita sudah mengeluarkan darah dan air mata? Setan itu luar biasa godaan. Jangan dikira pas itu nggak digoda. Saya kalau lihat perempuan cantik masih tertarik saudara-saudara. Kalau saya nggak tertarik nggak normal. Dan kalau nggak normal nggak pantas jadi romo. Justru normalnya itu dikira pas kalau lihat orang cantik nggak tertarik. Di tempat nge-gym itu pakaiannya seksi saudara-saudara. Kalau nggak percaya apa seksi saudara-saudara. Ngeri saudara-saudara. Apalagi nge-gym Palangkaraya, Asadufai. Saya kan kalau nge-gym Palangkaraya sana, aduh bukan udah kalah, selesai sudah. Tapi apakah Romo tertarik? Ya tertarik. Tapi apakah menikmati? Enggak. Saya tahu. Stop. Lebih dari dosa. Wah ini. Tapi ini serius saudara-saudara. Ini perjuangan. Berjuang. Kita punya nilai. Dan saya suka istilah cak lompong pelawak. Mikir. Saya beritahu. Kenapa orang jatuh dalam dosa? Enggak mikir. Mohon maaf, tidak terjadi di sini. Di mana? Di Brasil. Mengapa terjadi perselingkuhan? Karena yang selingkuh nggak mikir. Dia punya istri, punya anak. Kenapa terjadi korupsi? Nggak mikir. Dampaknya, bahayanya. Kalau orang mikir tidak jatuh dalam dosa. Serius. Orang mau nampar orang, tampar ikan. Kalau dia mikir nggak nampar, karena setelah nampar urusan pengadilan. Mikir. Kalau orang mikir, dampak akibat perbuatan tidak akan jatuh dalam dosa. Tapi karena nggak mau mikir lagi, sama hari ini kita diingatkan jangan mudah menghakim. Please deh. Makanya lagu tadi kan, sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir, sampai kita menutup mata, sampai kita nilai-nilai sampai mati.
Kalau orang banyak bilang mati. Mati. Serius saudara-saudara terkasih. Itu perjuangan kita. Dan jangan harap, oh saya sudah jadi pastor, saya sudah jadi pendeta, saya sudah tua, nggak jatuh dulu. Semakin tua malah semakin bisa jatuh dalam dosa. Maka nggak punya tua-tua pelari kan? Mengaku bujana sekaya setelah nikah ternyata cucunya diundang. Ada serius. Real, nyata, dan misterius. Karena kita kadang-kadang tidak mikir, kita lupa, kita jatuh di dalam dosa, terus dalam dosa. Karena kita tidak mikir dan tidak berusaha berjuang. Jadi serius saudara-saudara terkasih. Ini perjuangan kita terus berjuang sampai nanti saudara-saudara. Makanya saya suka lagu-lagu rohani menguatkan saya. Salah satu ya, hidup ini ada kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jadi kesempatan melayani Tuhan daripada kita ribut dengan orang, kita melayani Tuhan. Perhatikan, jangan sia-siakan waktu itu. Hidup ini harus jadi berkat. Nah perhatikan, sama-sama refrain. Oh Tuhan pakai itu, 1, 2, 3. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih bayangkan UGD. Bila pastor dia hari-harinya ke Asia, mendoakan orang Asia. Pada saat terbaring seperti itu, hidupmu sudah jadi berkat. Amin. Hidupmu sudah menjadi berkat. Bila saatnya nanti ku tahu daya lagi, bertanyalah dalam hidupku ini, semakin aku bertambah usia, apakah aku menjadi berkat atau menjadi kutuk bagi sesama? Anda ini membawa berkat, membawa karunia, membahagiakan, atau menjadi troublemaker, membuat masalah? Saya sebagai pastor anggap semua bertanya, apakah hidupku sudah menjadi berkat? Dan inilah soal value, soal nilai. Ini saya katakan nilai ini. Apakah aku sudah menjadi berkat sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang ASN, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pastor, pendeta, suster, apa saja, sebagai pengajar? Apakah aku sudah menjadi berkat? Apakah aku selalu membuat masalah? Apakah aku dengan tulus ikhlas mengerti kesulitan kesalahan orang, atau aku malah menghakiminya? Ini menjadi pertanyaan refleksi. Every day, every time, always reflection in your life. Setiap hari selalu refleksi. Apakah aku sudah menjadi berkat? Setiap hari. Ada saat bangun tidur, ada berdoa, Tuhan berkatilah orang yang menjumpai sebelum tidur. Tuhan, apakah aku hari ini sudah berbuat salah? Kalau aku berbuat salah, ampuni Tuhan. Ini menjadi bahan refleksi kita. Apakah aku menghakimi? Karena ukuran yang dikatakan dalam Injil tadi, ukuran yang aku pakai itu akan dipakai untuk aku. Saudara-saudara, ini indah sekali. Kita melihat selumbar di mata saudara kita, pernah bawa besar ulin gede di mata kita. Kita tidak lihat, saudara-saudara. Tuhan mengatakan keluarkan dulu balokmu. Kita mudah melihat kesalahan kecil-kecil orang, kita tidak mau melihat berkat. Saudara-saudara yang terkasih, cobalah melihat di dalam diri orang itu. Siapapun saudara, bahkan orang yang bersalah, itu juga ciptaan Tuhan, itu juga makhluk Tuhan, itu juga saudara-saudari Yesus. Di dalam dirinya juga ada kasih Tuhan. Istilah bahasa kerennya bahasa Latin itu imago Dei. Imago itu gambaran dari Allah. Imago Dei, gambaran.
Untuk menutup renungan ini saya hanya mau mengatakan, jangan pula menghakimi sesat. Karena kita berorang bersalah, kita berorang berdosa. Daripada kita menghakimi orang lain, daripada kita menyalahkan orang lain, daripada kita menggosip orang lain, daripada kita mencari-cari kesalahan orang, lihatlah kepada diri sendiri. Apakah hidupku sudah benar? Apakah aku pantas di hadapan Tuhan? Tuhan memberkati.